Guten Morgen, we get. Itu apa? Are you good gitu ya? Are you good? Are you okay? Gitu, is everything okay? We Oh, get. oh itu bahasa Jerman. We get Ja, gitu. ich bin gut, danke, Oh, bitte. oh iya. Ich bin good. Danke. Uh, Bitte. kenes banget ya ampun. Nesnya Andari nggak tuh? Anda, are you well rested last night? Um, oh, oke lah. Oke, oke, oke. Kan gini ya, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di duet Dave Iwet siaran pagi yang nggak bisa relate dengan ketawa getirnya Iwet dan saya karena di awal tahun 2023 Iwet itu stroke di kepala, terus Ya, katanya dia botak sekarang ada sisa jahitan. ya. Saya tuh serangan jantung, terus saya operasi jantung. Memang si Iwet dua-duanya apa yang terjadi sama kita tuh kalau bukan kasih karunia kemuliaan Tuhan sih kita bisa lewat, Wet. Betul. Ya, Betul. Gue ya. juga sih, Iwet berdoa tuh ya, pastilah teman-teman doa kita sekalian, apalagi Anda yang sudah berumur ya, kalau yang masih muda-muda mah belum kepikiran, belum mikirin mengenai kematian ya. Ya, Tapi doa gue tuh adalah begitu, kalau memang sudah tiba nanti masaku gitu ya, ya, Tuhan akan ambil gue pain free. ya, Lagi tidur kayak atau pokoknya pain free deh, ya. smooth and seamless, ibarat apa tuh SEQ ya, penggunaan teknologi seamless apa sih, Iya, iya. UI UX? UI UX Iya. seamless gitu. Seamless, gampang banget. Kok SEQ? SEQ apalagi gue tanya ini beda apa enggak ya? User friendly gitu ya Pak. Iya, user interface, user experience-nya seamless, benar-benar. Betul. Nah, by the way, how are you? Did you rest well? Oh yes, I had a very fantastic 2 days. Gue sengaja akhirnya nggak 2 hari sih, sehari gue nggak kemana-mana. Seperti yang lo tahu ya teman-teman, gue ini kan introvert. Jadi dalam padatnya kehidupan sebagai gadis TTS, gue tetap harus berusaha. Gue tuh happy kalau gue lihat jadwal gitu, terus gue gini, aduh nih gue ada 1 hari gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak mau keluar rumah gitu. Gue tuh happy loh, Recharge kan lo di situ kan? Iya gitu. Nah kemarin tuh gue asli nggak kemana-mana walaupun godaan pengen kongko ketemu orang besar, tapi gue pikir aduh nggak mau, gue perlu, I need this day, I need this day. Lo tidur siang nggak kemarin akhirnya? Tidur siang bener. Ya Allah, enaknya mewah sekali hidup lo. Edan. Gue tuh suka sekali tidur siang. Teman-teman suka tidur siang nggak? Ih, parah. Itu kan suka ada meme sekarang ya di Gram, di TikTok gitu ya. Kan dibilang bahwa zaman dulu waktu kecil sampai nangis-nangis disuruh tidur siang. Sekarang nangis-nangis pengen banget bisa tidur siang. Oh my god, indeed, indeed. Apalagi kalau misalnya lu lagi di kantor ya, abis makan nasi, makan siang. Terus lu mesti meeting yang panjang kali lebar gitu kan, lu aduh anjoy ngantuk banget. Asli. Indit semut nggak sih? Ih, siapa yang bilang indeed? Cin, Nah, lu lihat nggak parodi? Pasti lu udah lihat dong di TikTok parodinya Rina Nose terhadap gadis kretek jadi gadis kritik. Aduh dia so funny ya. I know. Dan gue melihat Rina Nose, gue komentar gue cuman gini. She is not a celebrity. She's an artist. Dia Iya. seniman. Gila loh. Aduh banget dia tuh, dan dia itu sebelum dia impersonate dia itu pakai research loh. Iya. 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 Dia jago sekali. Jago sekali. Gila. Keren banget ya. Dan menurut aku impersonation is one of the highest form of flattery. Iya. Iya. Di bawah itu kan gini, kalau lo di lingkungan kehidupan lo ada yang suka meniru lo, Ya.
Plagiarism is also a form of flattery, ya kan? Ya. Orang niru lo tuh sebetulnya itu adalah bentuk pujian. Ya. Dia niru lo karena lo tuh dianggap baik, lo dianggap sesuatu, lo dianggap inspirational, makanya dia meniru lo, bener nggak? Betul, 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 betul. Bagus, jago dia, jago bener-bener jago, jago-jagonya. Dan dia make up sendiri kan? Iya, dia make up sendiri karena itu tuh buat dia kayak cara dia untuk masuk ke dalam karakternya gitu katanya. Gue suka nonton dari TikToknya sih, gue belum pernah wawancara dia. Gue pengen dia wawancara dia. Lo pernah ketemu dia langsung gak sih? Dulu waktu gue bawain acara di Global TV, pernah sekali dia jadi bintang tamu waktu Kerudung masih. iya kerudung. Oh, itu belum terlalu pecah dia ya waktu itu ya? Iya, masih MC host aja gitu kan? Iya, MC host tapi mobilnya udah Mercy, say, udah cowboy. Gue gini, ih lu asik deh. Kok cowboy itu maksud lu gimana? Datang aja sendiri, nggak pakai asisten, nggak pakai Masa? apa. Wom. Cik. Begitu turun gue gini, kak, gue gini, ya Allah lu sendiri nek, sendiri, Masa? sendiri. Oh iya. Oh, cowboy, gue demen perempuan yang melawan arus gitu, gue demen. Iya. Oh iya. Dia tuh nggak rame-rame gitu, nggak. Sendiri aja, pet. Jadi, Gila, ada Jengyah di live kita pagi hari ini. Selamat pagi Jengyah. Jengyah baru aja selesai syuting pagi ini. kok di gue nggak muncul sih namanya Zengya itu? Ya kalau tulisan Jengyah nggak ada dong. Adanya The Real Disaster, gila ya. Dia itu baru muncul. Dan nonton kan tuh dia lagi sambil ngeliatin dan Rina tuh impersonate Jengyah tuh down to the T gitu yang sampai judes galak-galaknya tuh Itu ya. Tapi menurut gue lebih gila lagi, tau nggak apa? Rina itu artinya dia tuh impersonate 2 kali, Bo. maksudnya Jengyah itu kan Dian Sastrowardoyo melakoni Jengyah, berakting menjadi Jengyah. Nah, berarti kan artinya Rina itu bener-bener masuknya tuh, lo ngerti nggak sih? iya Layering gitu. iya hebat dia mahal pasti honornya dia ya Wet ya. Tetap balik lagi ke situ, Allahu Akbar. Lu mah nggak jauh-jauh, ngecek banda orang aja kerjaan lu. Harus. Gue tuh paling setuju kalau komedian itu diganjar honor mahal. Gue tuh paling setuju. Kenapa? Kerjaannya repot banget. Tuh temponya Jengyah juga dibilang gitu. Iya. Segitu emang benar. Ada 4 hal yang paling saya ingat dalam hidup. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Pengen gue cekek tau gak lu tuh perempuan. Oh my god, so Ya gue good. tapi gue tetap kalau ngeliatin video-videonya Rina tuh gimana dia make up gitu ya. Terus dia impersonate orang. Itu gue sampai gini, ini orang kok bisa ya kayak begini ya? Gelo ya menurut gue. Kalau gitu gini deh, ini kan konten-konten komedi gitu ya, di platform manapun itu pasti paling banyak yang suka, bener apa enggak? Betul. Setuju. Itu udah terbukti, konten komedi itu paling tinggi pasti. Iya kan, mau di Gram, Ucup, TikTok, semua, bener apa enggak? Betul, setuju. Gue tuh pengen nanya, kalau lo lagi stres, teman-teman lagi stres nih, Oke, ini enak nih pertanyaannya, gampang nih, nggak mikir. Oke, lanjut. coba lo lanjutin. Emang lo pikir apa pertanyaan gue? Gue demen nih. Kalau lo lagi stres, konten-konten hiburan di sosial media yang suka lo tontonin tuh apa? Apa sih? Siapa yang menyelamatkan hidup lo dari ketegangan hidup itu? Betul. Ya, Terserah deh stresnya apa ya, nggak Iya, punya duit iya. buat bayar token Iya. listrik, lu jengkel Iya. sama anak lo, lu jengkel Iya, iya. sama suami lo, apa? ya. Konten Let me apa? start first. Ya, gue Cipung. Cipung anaknya Raffi. Iya, Bo. Cipung itu my savior. Cipung adalah stress release gue. Oh. Cipung.
Hari ini konten terakhir yang gue tonton soal cipung, FYP gue isinya cipung semua by the way. Konten gue terakhir yang gue tonton soal cipung adalah cipung abis ngobrol random sama Suster Rini. Apa yang mereka obrolin? Apa? Ya, yang mereka obrolin adalah paralon. Kan? Coba paralon. Cipung mau beli paralon. Buat apa? Gak tahu, namanya juga random. Ya, lu bayangin anak umur 2 tahun. Anak umur 2 tahun, dia baru mau ulang tahun Desember ini 2 tahun. Terus sampai gue tahu, ya. Terus dia bilang, "Sus, mau paralon." Susternya juga tuh ditanggepin, Bo. Aja mau paralon, kan sekarang panggilannya Aja kan, karena Arayanza. Jadi mamanya tuh nggak panggil dia Cipung lagi, mamanya panggil dia namanya dia Aja. Oh. Aja mau paralon gitu. Iya, Payon gitu. Katanya kan ngomongnya masih pelo ya gitu ya. Terus dia gitu mau warna apa? Biru. Nggak, warna biru gitu. Kuning. Gampang. Random kok, Gitu. panjang. Ada kayak 2 menit cuma membahas nama-nama warna. Oh my God. Dan lu nonton? Iya, Barijen nggak tahu buat apa itu paralon. Gua tonton. Sih, nih ya, jawaban teman-teman ya, kalau lagi stres lu nonton konten macam apa? Ada yang bilang lapor Pak. Lapor Pak tuh juga gue suka lihat potongan-potongannya di TikTok. Iya. Itu, gue nggak ngerti apa yang ada di isi kepala orang-orang itu loh. Lagi. Gue ada satu lagi deh. Lapor Pak gue setuju, tapi lapor Pak sekarang kalah sama satu. Boyen. Aduh, Boyen aku belum. Aduh Boyen. You will love her. Boyen tuh apa? Dia komedian. Siapa? Bukan apa. Siapa? Bukan apa. Sorry. Boyen itu content creator atau kayak lapor Pak gitu acara televisi yang ada di TikTok? So, Boyen itu adalah seorang perempuan ya, dari asalnya gue lupa Kerawang atau Cikarang atau daerah sebelah sana. Dia itu hidupnya susah, Bo. Dan dia memulai karirnya menjadi sinden panggung, penyanyi dangdut keliling. Oh, Ya, tapi dia lucu sekali. Dia masuk TV segala macam sampai akhirnya sekarang ini dia meletek. Oh, Meleteknya gitu? adalah dia jadi tandemannya Vincent Desta di Tonight Show. masa? Yes, gantiin Enzi Storia lu. Get out. Bo, gila nggak lo? Gila nggak? Oh iya, Jadi sekarang Tonight Show itu formasinya adalah Vincent Desta, Hesti, Boyen. Lu, apakah Boyen akan menjadi berikutnya menggantikan? Ih, mampus. Lo harus tahu lagi ya. Desta itu kan susah ya, Bo. Desta itu kan moodinya gila ya. Nggak semua orang bisa deket sama Desta. Siapa ya? Lanjut ya. Nggak semua orang bisa deket sama Desta. Sekarang ada namanya D-Boy. Desta Boyen. Oh, dia selingkuh sama Boyen? Nggak gitu konsepnya. dia tuh akrab banget sama Boyen. Oh, I see. To the point yang sampai udah bener-bener saking akrab tuh kayak Desta bisa cerita ini anak-anak gue, Boyen hafal semua nama anaknya Desta. Lo gila nggak? Gue sampai segitunya nontonin Boyen. Aku mau cari di TikTok. Gue mau cari. Lucu sekali. Boyen. Kemarin ada satu partnya ya, potongan dialognya gini. Bang Desta, aku tuh sampai spicy loh denger kamu ngomong. Terus Desta gini, hah? Spicy? Iya, spice. Sorry, speechless. Lucu banget. Boyen juga punya podcast. Punya. Ih, Boyen, I love Boyen. Oh iya, mungkin Boyen tuh serupa dengan content creator. Waktu gue live siang-siang, gue tuh juga nanya web, kalian tuh lagi suka nontonin siapa sih gitu ya? Terus gue dikasih tahu sama, Boyen itu awalnya jadi co-hostnya Nikita Mirzani, naiknya di situ. Oh, aduh jadi penasaran, monyong gue. Lucu sekali Boyen. Genta, lo tau Genta nggak? Gue juga direkomendasiin orang dari TikTok. Genta is this content creator on TikTok gitu ya. Iya.
Terus ya udah bikin kontennya tuh komedi slapstick gitu. Tapi dalam hitungan detik itu plot twist kontennya dia itu nggak ketebak loh. Ganta, bukan Genta. Oh udah ganti. Bukan ganti, namanya Ganta. Lu yang ganti jadi Genta. Ganta, iya Ganta. Aduh, Ganta. Lanjut. Hah? Ganta itu orang Jepang. Oh, Ganta. Ganta itu yang masak bukan sih? Bukan. Loh, yang mana? Aduh Ganta, bukan masak. Ntar dia pakai daster. Ntar tiba-tiba kita pikir dia lagi mau nari-nari. Ternyata dia endorsement keripik gitu. Aduh nggak ketebak banget. Genta sama Ganta beda. Aduh yang mana ya yang gue maksud? Lu juga sih suka sama orang juga lo nggak mainstream. Jadi orang juga bingung. Iya, mainstream kok dia terkenal. Yang suka pakai daster, yang suka Ganta. pakai balon di pantatnya. Ganta. Kalau Genta itu kenta. Oh Ganta. 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 Iya. Iya. Gue lagi belakangan lagi seneng nontonin dia. Jadi kalau gue lagi bosen sama kehidupan ini, Ya. gue nontonin dia, gue ngikik-ngikik loh. Abis ini gue Iya. cari Boyan ah. Gue mau cari Aganta. Tapi ya gue Cipung, Boyen nomor 2 sekarang. Abis itu Lapor Pak masih tetap. Udah. Oh sama ini sih kalau gue lihat video-video bayi. Oh, masa? Iya. Gue suka lihat video bayi. Lo tau nggak kalau ternyata ya, kan kita sebagai orang tua, kalau teman-teman yang nonton siaran pagi nih ya, Anda sebagai new parents dan sedang punya bayi, kita kan suka ketakutan kalau bayi jatuh ya. Iya. Bayi jatuh. Gue kan lagi baca buku How to be, judulnya Beginners. Terus dia membahas kita harus belajar dari bayi. Bayi itu nggak takut mencoba jatuh and debre. Lo tau nggak sih bayi, kalau gue baru tahu kalau bayi sampai dengan usia berapa 12 bulan apa 9 bulan itu tuh muscle-nya dia tuh kuat banget Wet. Jadi dia mau jatuh, kepleset, kepelitek apa tuh ya udah kuat aja gitu. Dia nggak akan kenapa-napa. Iya. Jadi nggak kenapa-napa tuh bayi. Tapi gue karena lo ketawa, gue ketawa monyong. Maaf. Aduh Tuhan. Karena menurut gue penting loh teman-teman ya untuk tahu cara menghibur diri apapun caranya. Lu nontonin Rina Nose lagi dandan kah, lu nontonin Cipung lah, Genta kah, Boyen, apapun. Kan itu kayak emergency 101 gitu loh. Kalau lu lagi stres, gue perlu ketawa gitu. I need to laugh gitu. Do whatever you need to do. Iya. Terus selain Ganta siapa lagi? Gue tuh sangat suka nonton sitcom sih sebenarnya. Jadi movies, nonton film itu gue lebih suka daripada gue scrolling sebenarnya. Tapi kan kategori kita hari ini sosmed. Makanya gue bilang sebenarnya. Terus tapi kalau gue lagi stres, gue juga suka tuh nontonin fitness. Beda. Ini Anyway, gue udah 2 hari Iwet nonton film di HBO. Judulnya Julia. Yang orang tukang masak. Yes, it's a Julie story. and Julia. Yes, a story inspired by Julia Child. Iya, Meryl Streep. Tapi bukan versi Meryl Streep, ini versi serinya. Ada serinya. Oke, carry on. Filmnya tuh ringan, ya maksud itu kan kehidupan tahun 50 ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi pace kehidupannya tuh masih slow, tidak secepat sekarang gitu ya. Gue tuh suka dengan kenapa dia mati? Enggak, ada yang bilang ada Sensen katanya gitu. Terus gue sih Sensen siapa sih? Gue cek profilnya. Sen siapa, Bo? Sensen. Ada bilang ada Sensen. Halo Sensen ganteng gitu langsung pada ya udah terus. Lu dibilang ganteng aja lu pengen ngecek. Jadi lu nggak jauh beda sama gue suka ngeliat cocok fitness. Kan mau gue kirim ke lo tadi lo bilang kan katanya kalau ada yang bagus-bagus kirimin gue dong gitu. Iya. Lanjut.
Terus yang aku suka dari film Julia adalah teman-teman kalau suka nonton cari deh ya judulnya Julia. Oh asistennya Raffi. Halo. Nah Salam si Sen buat Cipung. iya. Nah si Sen diam. Ini susah nggak bisa didistract banget. Si Julia Child ini hidup di tahun 50-an. Jadi tuh yang masih orang tuh masih mau ngapa-ngapain tuh berdandan, punya banyak waktu dan masih dalam itu tuh era perkenalan di mana orang baru berkenalan dengan televisi. Ngerti nggak lo? Terus? Jadi masih ada pergeseran tuh generasi yang tua, book publisher merasa bahwa televisi itu merusak moral bangsa. Sementara generasi muda bilang ini, television is going to be the latest in. Televisi itu akan jadi in. Jadi friksi itu tuh kan menarik ya, Bo ya. Hiburan itu harus buku. Buku itu mencerahkan. Nggak bisa televisi gitu. Hadirlah nih Julia. Julia tuh sebetulnya udah pensiun. Suaminya juga udah pensiun. Iya. Things I learned from watching the movie adalah Julia ini kan udah pensiun. Lu udah tahu dong umurnya, Nek. Iya. She embrace the new technology dan menjadikan teknologi baru itu sebagai kendaraan untuk dia juga menikmati hidupnya di usia tua. Oke. Dia kan penulis buku, dia punya cookbook, bukunya sukses. Dia determined begitu ngelihat ada televisi, dia itu persistent dan determined. Gue harus punya acara masak di televisi. Way back then, acara masak di televisi. Maksudnya lo masak, kita sebagai penonton cuma nonton. It won't work. And she will not take no for an answer. Dia itu relentless sampai akhirnya terwujud. Mampus nggak lo? Oke, gue berarti gini. Gue tuh lupa ingat soal film Julia ini. Tapi yang gue ingat adalah memang Julia ini dia suka masak. Dan kalau gue nggak salah dia itu nyobain resep-resep dari bukunya Julie and Julia soalnya kan. Jadi memang dari back then. Berarti si series ini adalah kayak ibaratnya apa? Sorry? Suaminya itu diplomat. Jadi sempat tugas di Paris. Waktu tugas di Paris, she fell in love with French cooking. Betul. Berarti ini si seriesnya adalah ibaratnya another chapter yang tidak di-capture di dalam filmnya. That's it. Nice. Jadi kayak prequel gitu ya. Iya benar karena ketika dia udah sampai di Paris dia udah terkenal tuh sebenarnya. Betul. She was a cooking star. Betul. Iya kan? TV cooking star lah gitu. Nah ini menceritakan gimana dia masuk ke dalam televisi punya acara masak. Betul. Oh gitu. Nonton deh. Aduh, a retired diplomat. Ya, the husband is. Iya. Yang gue lihat tuh itu Iwet, maksudnya dia udah tua sama suaminya. Ya udah tua nih, udah pensiun. Terus tapi mengembrace perubahan zaman. Dia akhirnya beli televisi. Dia pokoknya gue harus punya acara TV. Tujuannya dia, I just want to have fun. Gue pengen ngajarin ibu-ibu kalau cooking a French cuisine can be fun. Siapkan sesuatu itu bisa membuka cakrawala wawasan lo, gitu ya. Terus tentu ada ups and downs-nya ya, ada struggle-nya. Dia kasih lihat dan dia juga kadang nggak selalu berbunga-bunga. Dia sampai membiayai acaranya dia sendiri satu season. Jack, yang penting kejadian. Ya halo. Itu passionate banget. Iya. It's a very nice movie untuk ditonton ya, untuk jadi semangat. Cuma nih gara-gara sorry ya, Bo. Gue pingin nonton si film Julia ini. Cuma gara-gara Sensen hadir nonton kita kan pada bilang ada Kak Sensen segala macam gitu. Terus Sensen ini kan asistennya Raffi ya. Kita kan suka nontonin Raffi, suka ngomongin Raffi ya, Bo, pagi-pagi. Terus kenapa lo mau ngomongin Raffi lagi pagi ini? Boleh? Iya. Gue takut. Karena si Sensen itu tiap pagi nontonin kita katanya. Halo. Emang kita ngomongin Raffi? Gak pernah? Masa? Cuci tangan.
Kayaknya kita mesti mulai hati-hati deh, Bo, kalau pagi-pagi cerita-cerita gitu. Sen, gue cuma mau buka aja deh ya. Gue ngomongin Sen, Iwet sama Angie sama gue tuh kan punya podcast. Di podcast kita yang terakhir, gue tuh bluntly ngomong. Dan kalau itu terwujud, Iwet, gue akan nanya lo sama Raffi. Lu inget gak di podcast kita terakhir gue nanya? Aduh Tuhan, yang mana ya? Soal yang apa? Banyak banget kan? Yang terakhir tayang di Spotify itu membahas mengenai, aduh gatel, apa a sense of accomplishment. Gue bilang gue tuh pengen tahu deh kalau suatu hari nanti gue mau mewawancarai orang kaya, gue akan nanya, do you think you live a fulfilled life? Gue lupa pertanyaan yang itu. Karena kan kita membahas survei CNBC mengenai fulfillment in life yang hanya sedikit presentase yang disurvei yang mengatakan bahwa punya banyak uang menyebabkan merasa hidup fulfilled. Terus kan gue bilang, gue pengen deh wawancara orang kaya. Terus gue nanya, do you think you live a fulfilled life since you have a lot of money? Terus kan lu bilang, siapa ya orang kaya yang pengen kita wawancara? Terus kan kalian nyebut Raffi gitu. Terus bentar ya, kalau gue ketemu dia, gue akan tanya, Raffi, kan lu punya banyak uang. Do you think you live a fulfilled life? Gue mau nanya itu. Oh iya, benar. Gue lupa malah part itu. Yang gue ingat adalah part yang gue mau cari accountnya Susrini. Udah nggak pengen Susrini. dia beralihnya cepet aja anaknya. Gitu. Back to Julia Child ya, Julia Child ya. Oke. Plus suaminya itu juga Iwet kan pensiunan diplomat. Terus kan dia pengen mengisi hari-harinya dia. Hobinya dia itu melukis, Iwet. And he's actually good at it. Terus di umur segitu dia berusaha untuk memenuhi hari-harinya menjadi pelukis sampai akhirnya lukisannya itu di-approach sama galeri dan dia bisa show gitu. Maksudnya gue itu kan very inspiring ya Iwet ya, bahwa hidup itu selalu berkembang walaupun lu udah tua, lu udah pensiun, bukan berarti lu tidak boleh punya mimpi. Ya. Bahkan mungkin lo bisa menggali dan mengorek-ngorek mimpi lo ketika muda yang sempat tertunda apa nih gitu. Ya. Jadi balik lagi gitu ya bahwa bukan inti tapi apa yang berusaha Dave sampaikan dari cerita Julia, series Julia yang tayang di HBO, karena tadi dia yang nanya tayang di mana Kak gitu ya. Itu tayang di HBO Julia. Itu menceritakan tentang bahwa jangan pernah pupus, jangan pernah menyerah dalam mengejar mimpi lo di usia berapapun itu, gitu ya. Dan ketika ada orang yang kemudian mematahkan semangat lo dalam mengejar mimpi itu, kadang-kadang memang harus mengambil spiritnya Julia juga. Tambeng aja. Iya. Kalau orang udah ngomong kayak nggak mungkin, itu nggak mungkin, no, itu mungkin. Semua tuh mungkin. Gue inget ya. Ada satu prinsip atau konsep atau apapun itu yang gue dapetin ini tuh dari Mutia Kasim, Bo. Tapi gue baru sadar ternyata Mutia Kasim dapet ini dari Mary Poppins. Oh, Mary Poppins. Yes. Gue lupa kalimat persisnya apa. Tapi di film Mary Poppins itu dan Mutia Kasim ngajarin ke gue, ya ke timnya lah ya, bahwa semua itu bisa, pasti bisa. Asal lo mau. Ya. Gak ada yang gak bisa di dunia ini selama lo mau. Ya. Tapi kalau lo udah gak mau, itu gak akan terjadi. Betul. Kan kalau guru-guru meditasi, guru-guru NLP gitu ngajarinnya yang mustahil itu hanya menelan kepala sendiri. Iya. Cobain deh, Nek. Lu aja sama keluarga lu, gua enggak. Gue bayangin aja udah mau gimana Mali, masa dibalik? See, it's impossible, right? It's the only impossible thing to do. Iya. Dan I believe in it and I live with it. Iya, betul. Jadi coba aja, coba. Kayak ya teman-teman tahu lah ya, buat teman-teman yang baru bergabung nih di duet siaran pagi gitu ya.
Pagi hari ini kita lagi membahas inspirasi yang saya dapat dari nonton film Julia di HBO gitu. Betapa Julia Child itu si aktor itu tuh relentless, persistent banget, gigih banget orangnya dalam mewujudkan apa yang dia inginkan gitu. Sama one thing I learned Iwet adalah harus punya hobi. Enggak, sorry. Gue sebentar ya sebelum bahas hobi ya. Adi bilang kebayang kalau Mas Iwet meeting terus timnya bilang nggak bisa Mas Iwet. Oh jelas. Gue cuman gini. Masa? Iya, emang dia nyebelin. Iya lanjut. Hobi. Gue Harus punya hobi. Ya. Kayak si Julia ini kan sebetulnya ibu rumah tangga, hobinya masak gitu. Ya. Terus si suaminya mantan diplomat gitu, hobinya melukis gitu. Ya. Makanya gue nggak akan pernah lupa tuh waktu gue wawancara seorang perupa di Indonesia, ibu siapa gitu, dia bilang hidup itu harus punya hobi, walaupun remeh temeh kedengerannya. Lu hobi ngutekin kuku gitu nggak apa-apa di pekerjaan lo sekarang sebagai seorang insinyur, ya hobinya dipupuk aja. Something you do only for the fun of it. Kita nggak pernah tahu kan ke depannya kayak apa. Yes. Gue setuju sama yang lo bilang. Soal hobi ini, Tanti, hobi liatin cowok ganteng termasuk nggak sih kak? Hobi liatin cowok-cowok fitness, Lanjut ya. Soal hobi ini adalah sesuatu yang bokap juga selalu bilang sama gue. Jadi dia bilang gitu ya, ketika anak-anaknya udah mulai bekerja, anak-anaknya udah mulai lari, itu udah mulai sprint dalam pekerjaan, dia bilang gitu. Terutama ke gue, dia bilang gini, kamu harus punya hobi loh, dia bilang gitu. Terus gue tanya, kenapa? Waktu itu gue bilang, aku punya kok hobi gitu. Terus bokap gue bilang gini, tapi hobi itu jangan dijadikan bisnis. Kemudian nanti hobi itu akan hilang kesenangannya. Iya. Ya, karena hobi itu tujuannya adalah untuk lo rekreasi. Iya. Untuk lo istirahat. Yes, for the fun of it. Yes. Tapi ketika lo udah mulai masukin bisnis ke situ, lo akan punya target. Dan itu kemudian tidak menjadi menyenangkan lagi. Nah, Benar. yang gue pelajari dari Julia adalah, Ya. kan dia hobinya masak. Iya. Dia nggak mau kehilangan the fun of cooking, right? Yes. And performing. Yes. Sebetulnya. Tapi Ya. dia tetap menjadikan itu sebagai bisnis. Yang dia lakukan adalah dia set up tim Iwet. Jadi terserah timnya. Gue tetap mau senang-senang boleh ya, because Ya. cooking is fun for me. Iya. I do this because Ya. I wanna have fun. I like cooking and performing in front of you all. Tapi gue set up tim, nah lu yang pikirin gitu. Nice. Jadi si Julia ini businesswoman yang menarik banget loh di usia 50-an, di tahun 50 itu, Nek. Betul. Gue jawab dulu soal Kinza, baru join yang main Meryl Streep bukan? Selamat pagi untuk teman-teman yang baru join di Dave Iwet live siaran pagi di TikTok. Jadi yang lagi Dave omongin ini Julianya bukan yang versi Meryl Streep. Kalau itu kan versi layar lebar. Nah yang Dave lagi omongin ini adalah Julia yang versi series, tayangnya di HBO. Jadi ini ibaratnya kayak prequelnya, gimana cerita Julia bisa nyampe dia menjadi TV star, masak di TV dan lain sebagainya, gitu ya Dave ya? Iya, betul. Nah, terus gue nambahin gitu ya tadi ya, itu menurut gue cerdas. Ketika lo punya hobi, lalu kemudian lo mau menjadikan hobi itu sebagai bisnis, jangan lo yang running bisnisnya. Biarlah lo tetap menjalankan hobi lo itu. Ibaratnya tuh kayak lo adalah senimannya. Yes. Lo berkreasi dengan hati lo terus. Biar nanti orang-orang bisnis ini yang mikirin, yang mana yang mau gue jual ya, yang mana yang mau gue pick up. Betul. Ibaratnya nih ya, ibaratnya orang-orang bisnis juga harus tahu nih, mana yang fungsi produk dari hasil hobi itu yang akan jadi revenue stream, mana yang dia akan jadi image aja, which kalau image aja tuh emang bener-bener untuk ya supaya seneng nih si artis, supaya dia tetap stay true sama dirinya sendiri, ya, supaya akhirnya kalau misalnya itu jadi sebuah brand gitu ya, brand Julianya tuh tetap kenceng. Karena kan bisnis itu kan selalu tipis ya, Bo, bedanya dengan ngancurin lo gitu. Bisnis itu kan selalu customer adalah raja. Jadi ketika lo bikin apa-apa,
lo harus mengikuti kemauan customer lo. Mm-mm. Which itu akan merusak tuh nanti DNA lo. Makanya akhirnya memang harus gitu. Ada yang memang dibuat harus image, ada yang memang dibuat untuk industri. Betul, betul. Ada yang nanya kan, katanya ada podcastnya nggak sih? Ada, kita punya podcast bertiga namanya Your Life with Ours di Spotify, dicari aja ya. The movie Julia is inspired by true events gitu. Yes. Inspired by true event. Kok ada yang manggil Iwet Ongki Alexander sih? Cie Iwet. Kalau Iwet Ongki Alexander, gue siapanya dong? Mbak Vera, Emon. Oh my god. Hah? Gimana sih Ongki Alexa? Ada Mas Ongki kali, Bu, lagi lihat kita nonton kali nggak sih? Oh gitu maksudnya. Iya. Oh. Lu kan Iis Dahlia lah, apalagi. Anyway ya, membahas mengenai film Julia juga adalah satu yang gue pelajari juga bahwa memang kita nih untuk orang yang udah lebih tua ya, kalau anak-anak yang milenial, alpha gitu kan, mereka tuh lebih agile ya Iwet ya. Mereka tuh kayaknya nyoba sesuatu tuh coba aja. Jadi akhir tahun ini tiba-tiba teman gue Becky Tumewu ngajakin Dave bikin webinar yuk, sharing session. Pengalaman cerita hidup lo sama cerita hidup gue. Ayo, gue kan sekarang lagi dalam fase yang gitu. Orang ngajakin apa gue, hayu gitu ya. Hayu aja dulu. Bisa apa enggak, nanti aja. Terus yang gue mau ceritain adalah, terus kan berarti Becky ngajak manajernya Patty, Kak Patty. Dave ngajak manajernya Wati. Ini semua udah Gen X semua nih, Nek. Gen X ya. Berempat-empatan mau bikin webinar. Terus dikit-dikit koordinasinya pengen ketemu aja. Terus gue bilang gini, sorry, ini kalau anak-anak milenial ya, ini kan webinar, nggak pada hari H pelaksanaan eventnya nggak usah ketemu, gue bisa di rumah gue, tuh pakai Zoom, lu di rumah lu, jadi aja eventnya, terus kita ketawa, iya juga ya, kita tuh di generasi dimana ngapa-ngapain tuh harus ketemu, nggak bisa digital. Terus yang gue juga upload tepuk tangan adalah, kita mesti bikin flyer, bikin yuk pakai Canva. Terus ada kikuk-kikuk kagok-kagok gitu loh, manajer-manajer yang udah 50 tahun ke atas ini pakai Canva. Aduh kok ini nggak bisa. Yang gue yakin ya Iwet ya, kalau milenial 15 menit jadi. Pelajaran yang lo dapat dari situ apa berarti? Menarik gitu bahwa, kita lucu nih ya, kita nih orang tua-tua berusaha stretching our limit, berkenalan dengan teknologi. Jadi yang mahal tuh adalah pengalaman mempersiapkan webinar ini nih. Gitu. Jadi I find it sesuai dengan buku yang gua baca gitu. Beginner, walaupun kita udah tua kayak Julia, jadi beginner belajar memproduksi acara televisi. Kan itu bagus ya, Wet ya? Iya. Gue pikir yang lo pelajari adalah artinya memang kita harus punya orang grafis gitu, enggak ya? Ya itu boleh, tapi kan kalau itu dilakukan kita jadi nggak belajar. Iya sih, benar. Kok gue nggak diajak, Bu, bikin webinar? Mulai. Moral of the story-nya beda lagi, lebih kepada sensitif. Lo mau ikutan webinar, tapi lo jadi tim marketingnya ya? Gak mau, gue udah diajaknya belakangan. Nggak, gue mau kan diajaknya dari awal, dari mulai ide. Ini juga tanda-tanda orang tua, sensian, jangan sensi. Bener. Dan lu jadi peserta aja. Ya, cuma nonton dong gua. Suruh bayar lagi nanti pastikan. Ya iyalah, kan gua mau cari duit. Ya apa gunanya bikin webinar kalau bukan buat cari duit? Suka adi-adi dah. Gitu ya. Aduh, kita disumpahin sehat. Aduh, thank you ya. Aku sumpahin kalian semua sehat juga ya, Yang ya. Karena nonton si Julia itu ya, gue tuh jadi bertanya sama diri gue, apa ya mimpi dalam hidup gue yang selama ini tuh gue pengen banget diwujudkan, tapi selalu terkendala, selalu ada rintangan, but I want it. Apa ya, kayak si Julia gitu ya, dia tuh cuma ngomong, Iwet, dia cuma terduduk di tempat tidur, ngomong sama suaminya bilang gini, kenapa sih lu tuh pengen banget masak di TV? I just want it. I want it. With the being of my heart, I know I want it.
Udah sesederhana itu, karena gue pengen. Kan gue jadi nanya, apa ya keinginan dalam hidup gue yang mungkin remeh-temeh yang emang gue pengen aja gitu. Nah, gue mau nanya sama teman-teman. Nih, kita refleksi, kata Ibu Prani. Coba, refleksi. Apa sih keinginan, cita-cita, goal yang peduli setan sama omongan orang lain, lu pengen aja. Simply because you want it. Pengen aja. Apa? Gue sambil mikir ya, Jasmine bilang katanya jadi makeup artist. Tuh, kita bacain ya. Jadi artis. Kamu mikir aku bacain boleh ya nggak? Boleh. Terus ada Ketoprofen, aku suka nulis, pengen publish buku sendiri. Sih, pengen kaya, gede kecil terserah. Pengen kerja jadi wanita karir. Pengen dapat jodoh kaya. Pengen ambil diving license. Terus pergi ke Raja Ampat. Pengen duduk aja di pantai diem. Pengen kurus. Wait, pengen nikah. Pengen jadi baker. Oh my god, baking. Kerja diterima di oil and gas, PG, naik gunung, nulis buku anak, interesting. Pengen ngajar lagi, lunas pinjol, darling, work hard. 10 tahun jadi IRT itu ibu rumah tangga, bukan masalah ekonomi, tapi pengen kerja sih. Kadang orang tuh gitu ya, pengen kerja itu adalah masalah aktualisasi diri, go for it. Belajar pertukangan, minimal bisa pasang paku di dinding. Itu gue banget. Gue maku dinding, jari gue yang kepalu, say. Nulis buku. Pengen pergi ke Grand Indonesia. Dave pengen buka fitness center. Ya, supaya gue bisa nontonin tuh cowok-cowok fitness. Tinggal di New York. Nggak pengen apa-apa. Masa sih? Iya, nggak apa-apa juga sih. Pengen nikah. Iya kan, pengen jadi ibu yang baik, pengen kerja, pengen naik haji, pengen jadi content creator berwibawa dan tidak sombong. Pengen foto sama aku, pengen foto. Pengen jalan-jalan, sih. Pengen liburan sama anak cucu, pengen ke Eropa, pengen naik haji, pengen dapat kerja remote. Pengen lihat aurora borealis, pengen ke belanja. Pengen ninggalin toxic, pengen punya usaha sendiri. Oh my god. Si, pengen peluk aku. Pengen liburan sendiri tanpa anak sama suami. You should. Pengen 6 stars maraton, pengen ke Korea, belum pernah keluar negeri. Pengen diundang ke Istana Negara, 17-an. Lanjut S3, pengen punya studio nail art. Pengen ketemu Bang Iwet, pengen masuk surga. Ntar ketemu kita di surga ya, say. Lanjut S2. Pengen liburan ke Surabaya. Oh my. Pengen jadi pendongeng cerita anak. That's interesting. Iwet, kok kamu kayaknya lost in thought gitu. Pengen operasi hidung. Pengen lunasin cicilan rumah. Cicilan rumah gue 2024 lunas selesai. Pengen lihat anak wisuda. Pengen punya muka mulus. Buat orang yang jerawatan, pengen punya muka mulus. It's also a goal, you know. Yes, pengen ambil yoga teacher training, pengen jadi wanita karir, sama aku juga. Pengen sekolah lebih tinggi, walaupun sudah punya anak 3 lagi nunggu. Pengen kurus 50 kilo, mau nurunin 50 kilo. Pengen nganter anak ke Liverpool Stadium. God. See, Iwet, are you okay, honey? Lo apa kalau ditanya? Kalau ditanya? Gue masih inget kan, lo tuh selalu ingin, gue nggak tahu apakah ini udah berubah atau belum. Lo itu selalu ingin punya your own talk show with your name on it. Iya. Masih? Gue juga sebetulnya masih nanya sih sama diri gue, masih nggak sih gitu. Jadi gue masih dalam proses bertanya, apa yang ingin gue, apa satu keinginan yang I want it so bad. Karena gue udah pernah ada di fase kayak Julia, membiayai sendiri talk show gue, bikin pilot, jualan, kayaknya itu my life goal, punya talk show dengan nama gue. Terus kan itu sirna ya, dengan hadirnya digitalisasi itu gue pikir ya sekarang sih pelan-pelan terwujud. Gue punya YouTube channel Brunch with Dave, gue punya siaran TikTok sama lo. Gue sekarang kembali lagi di televisi walaupun cuma sebagai pengganti dan juga segmen. Tapi maksudnya pelan-pelan it's getting there gitu. Gue lagi bertanya, do I want it 100% sure gitu?
gue lagi proses bertanya sih. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak masalah banget. Oke, itu kan sesuatu yang memang gue tahu dari zaman dulu. Lo pinginin. Mm-mm. Ada nggak yang baru yang lo pinginin? Yang mungkin belum lo share sama gue? Oh ada. Apa? Eh, ini kecil-kecil ya kan teman-teman bilang tadi ada yang nanya boleh nggak keinginannya kecil-kecil? Boleh aja, pokoknya nggak perlu alasan, I just want it gitu kan. Gue pengen renovasi kediaman gue, terus gue pengen ke jalan-jalan. Nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh ngomong begitu. Tap, maaf, kelepasan. Sama teman-teman gue, ya. Pengen jalan-jalan ke Italia, Spanyol, desa-desa kecil di Paris gitu ya. Kan kemarin tertunda karena gue serangan jantung. Pengen aja gitu jalan-jalan yang 2 minggu, 3 minggu gitu. Itu sih gue pengen. Gue pengen aja ngerasain. Oke. Kamu? Oke. Gue tadi akhirnya menjentikan jari, menjentikan jari nggak tuh bahasa gue. Tapi sebelum gue ceritain apa keinginan gue punya sebuah tebak-tebakan. Ih najis. Ih lu nggak boleh najis dulu dong, hargai gue udah mikir. Gue kan orangnya ekspresif. Artis apa yang nggak bisa berhenti masak kue? Bu Siska. Salah. Artis apa yang nggak bisa berhenti masak kue? Rudy Hoirudin. Salah. Donny Lim. Salah. Artisan. Siapa sih Salah. Bu? Libra Cake. Salah. Baking Tumewu. Silahkan, boleh nanti dibagikan kepada teman-temannya. Well, if that makes you happy. Oke. Temen gue tuh bapak-bapak banget ya. Lu tuh udah jadi bapak-bapak loh. Iya gue tahu dan gue terhibur banget sama lawakan-lawakan kayak gitu. Ada yang bilang Kak Iwet aku mau ngumpulin batu, mau ditimpuk pakai batu. Gue dikata lempar jumroh kali mau ditimpukin batu. Tadi gue baca, terus gue nggak ngerti kenapa dia mau ngumpulin batu. Oh jadi orang tuh kalau komentar gitu, aku mau ngumpulin batu, maksudnya lu lempar jumroh, lu mau ditimpuk. Oke, gue lanjutin soal tadi pertanyaan apa yang gue inginkan. Gue tiba-tiba tadi tersadar gitu ya. Kalau ditanya apa yang gue inginkan dan ini sebenarnya sedang dalam pertanyaan gue sekarang. Gue tuh mau apa sih sebenarnya? Kenapa sih lo ketawa Pak? Kan udah selesai deh. Karena kalau di Alkitab lemparin batu sama penonton. Kalau di Al-Qur'an juga ada, Bo. Kalau akan dicambuk sambil dilampurin batu kan. Anyway, ya di lapangan kan. Sama ya, Bo. Sama. Oke, gue lanjut. Jawabannya adalah gini deh. Dalam hidup gue tuh kan gue sudah melalui beberapa pekerjaan ya. Iya kan? Gue pernah jadi penyiar radio, gue pernah jadi presenter TV, gue pernah jadi MC. Ya, rasanya pekerjaan yang bener-bener tuntas tuh adalah penyiar radio buat gue. Ya, dalam artian gini tuntas ya. Tuntas tuh adalah bener-bener gue menyelesaikannya karena memang udah nih, gue udah cukup siaran radio, gitu ya. Presenter TV, I have to say sebenarnya belum finish, belum tuntas deh buat gue. Karena lo berasa baru sebagai presenter lo baru mulai sebentar, lo udah di take me out kan? Iya. Jadi dalam artian gini, gue gampangnya adalah
gue kalah dalam pertarungannya Oke. di presenter TV. Ya. You understood, right? Right. Dengan kondisi ekosistemnya, dengan tekanannya, dengan semuanya. And I choose to quit. Ya. Ya, tapi gue merasa bahwa gue kalah nih sebenarnya. Oke. If it's a Gua- battle, you lose. Yes, gue belum push sampai maksimal sampai gue, gitu. Ya. Ya. Terus kemudian gue juga bekerja kantoran, running a business dulu, running a business. Lo inget gue pernah punya tik privé kan? Ya. Iya. Dan menurut gue juga gue kalah dalam pertempuran itu. Lu tidak Ya. meneruskannya. Tutup tutik privé. Betul. Gue tidak menyelesaikan. Tapi kan dalam bisnis, nah ini pembenarannya nih, ini pembenarannya. Dalam bisnis ketika lo misalnya losing money, ya lo jangan lanjutin. Tutup. Lo selesaikan. Ngapain lo menyelesaikan? Lo menjalani sebuah bisnis yang tidak menghasilkan uang. It's not a business. Ya. Ya kan? Tapi gue tuh ternyata setelah gue tadi diam, gue mikir gitu, gue punya keinginan gini. Gue pingin deh nyelesain bener-bener sampai nge-push diri gue untuk mengetahui kemampuan gue menjadi businessman tuh sampai semana. Oke. Jadi Jadi kalau ditanya gitu ya, dengan gampangnya mungkin jawaban mudahnya adalah gue pingin jadi businessman sukses. Oke. Bisnisnya apa lu belum tahu? Belum. Ya udah. Gak apa-apa. Gitu. Iya. Nggak apa-apa. Karena lu Iya. pernah mencoba menjadi businessman, starting your own business, Iya. dan berhenti di tengah-tengah, you're losing money, lu tutup. Iya. Dan lu merasa itu tuh nggak selesai tuh pertarungan lu Iya. di situ. Iya. Lu pengen sampai di garis finish, yaitu sukses. Iya. Bisnis yang sukses itu kebayangnya yang kayak apa? Oke. Bisnis yang sukses itu adalah yang profitable, itu udah jelas satu. Lalu kemudian I want fame. Oh my God. Listen everyone. Ya, 735 orang yang bergabung di siaran pagi. Oke, saya dan 9 teman saya, presenter dan penyiar radio semuanya, sudah berteman sama Iwet 12 tahun. Belum pernah keluar terucap dari mulutnya Iwet mengakui kalau dia mencari popularitas. Ya. Pagi hari ini di pembicaraan gara-gara Cipung, Julia Child, Sansan, Raffi Ahmad, dia mengakui kalau the thing that he wanted, terserah nggak peduli sama orang lain, adalah fame. Good. Tapi fame-nya adalah gue dikenal memang sebagai pengusaha sukses ya. It's fame also dong. Ya, Ya kan? Gue dengan profitable, terus kemudian gue berhasil melalui semua kendalanya, sampai gue benar-benar dikenal, gila nih anak, sukses dia, keren dia gitu. sukses dia. Oke. Bisnisnya dikenal orang pakai produknya, orang nyari dia. Iya. Oke. Kan ada yang nanya, percaya manifestasi nggak? Percaya. Karena apa yang kita Percaya. lakukan sebetulnya juga adalah bagian dari manifestasi. Terus Ya. ada yang bilang gini, tapi profitable itu butuh proses panjang. Nah itu logika Iya. yang berbicara. Yang kita lakukan hari ini adalah mimpi. Mimpi itu Ya. tidak menakar logika. Ya Ya. kan? Karena pertanyaannya kan, apa mimpi lo yang lo pengen wujudkan? Kayak Julia Child aja. I just want it. I want it, dan harus jelas. Itu kan juga bagian dari manifestasi ya, dan bagian dari afirmasi. Mimpi itu harus jelas. Kayak Iwa tadi, makanya gue tanya, pengusaha sukses itu abstrak. Ingat kan diskusi kita, harus jelas. Sukses itu kayak apa? Profitable, ntar bisa dijelasin lagi gitu. You know, ya penting loh Bo. Nggak peduli setan, kita nggak peduli caranya gimana, nggak peduli masuk akal apa enggak, logika apa enggak. Pokoknya gue pengen say. Bener nggak? Oh my God. Tiba-tiba ada yang nyeletuk gini. I want to get a divorce and travel around the world. Oh wow. Divorce nggak tuh? Oh wow. Mendadak kita keluar. Oke, saya akan berkomentar. Well, if you think it's for your best, dan sudah dipikir matang-matang, ya kan? Ya. Iya.
Ya. My God. Enak ya, seneng ya, Bo, mimpi gitu ya. Kayak Ya. mengafirmasi, acknowledging apa ya sebetulnya satu mimpi dalam hidup. Gue sih belum nemu ya. Satu mimpi yang you just want it, gak peduli kenapa, alasannya gimana, or how. Cuman pengen aja. Kayak Julia Child, gue pengen aja punya acara di televisi. Kenapa? Ya. I don't know, I just want it. Ya, Iya. ya, ya. Diam sendiri Terus- kan kata rembulan. Iya. Lo gara-gara lo ini gue jadi mikir gitu ya. Gue jadi mikir juga bahwa ini kan sekarang sebenarnya gue tuh lagi dalam masa my lowest point nih untuk mengejar mimpi itu. Ini gue tuh lagi dalam tahap yang gini lagi, Dev. Ini gue lanjutin nggak ya? Kok capek banget? Atau ini mau gue stop aja? Gitu ya. Terus gue jadi mikir, kan gue sempat bilang gue pingin pensiun muda, gue pingin punya rumah kecil aja, gue pingin hidup di kaki gunung segala macam. Terus gue mikir gini, itu keinginan gue sebenarnya escaping lagi nggak sih gue? Escaping, ya. Well, seperti nggak ada yang ngasih reference acara menarik, The Table katanya. Sebetulnya acara yang kita lakukan tuh kayak acara The Table. Kok kamu hebat banget sih referensinya The Table? I like that show tuh. Ya, kan Becky bilang jangan escape. What you need right now is a rest. Iya. It's a rest. Ya, gue lagi mikir kayak apa, gue take a rest dulu sampai gue udah waras lagi, It's a gue udah align lagi. Gitu. Iya. Kan bagus nih kita ngobrolin apa sih sebenarnya kita pengen. Momentumnya pas aja udah mau tutup tahun tapi belum Desember dan bukan tanggal 30. Kalau gue tuh kan selalu always in advance. Gue biasanya mempertanyakan hal-hal ini tuh Oktober gitu. Gue udah mulai mikir apa ya gitu. Karena kan kita kan nggak bisa dipaksa ya Iwat, nggak bisa diburu-buru waktu ya. Namanya juga ngelamun, namanya juga mimpi. Kok kamu jadi Terus gue terdiam. jadi terdiam dan mendadak melo gitu yang Nggak, gue lagi mikir aja. Maksud gue kayak iya ya, gue tuh ada fase-fase dalam hidup gue yang gue nggak tuntasin gitu. Apakah gue mau begitu lagi? Apakah ini akan ternyata polanya gue? Lo ngerti nggak sih? Dan lo nggak mau kan pola circle itu berulang gitu. You need to break it. Iya betul. Iwat, do not overthink it. Set your mind free. Our creative mind itu works better if we are having fun. Tadi ada yang Yeah. bilang, aku suka sekali analoginya, perumpamaannya. Ya. Seperti donat ya, dibiarin ngembang dulu sebelum Yeah. digoreng. Iya. Jadi sekarang tuh kita biarin aja dulu otak kita tuh berkembang, baru abis Yeah. itu kita nanti jawabannya akan datang kok Iwet. Apa yang harus lo lakukan? Gue sih percaya itu ya. Keep on Yeah. asking the question, nanti jawabannya akan hadir. Apa yang gue inginkan sebenarnya ya? Apa sebenarnya mimpi gue ya? Should I do it? Should I? Iya, setuju gue. Gue sampai kayak gue lagi mikir juga gini, iya ya, gue tuh lagi nggak ada waktu untuk gue ngobrol sama diri gue sendiri. Nah, ngobrol deh ya sama diri lu sendiri. Jangan ngobrol sama tanaman dulu. Anyway, ya. Are you good? Ya, I'm good. Gue lagi baca komen tadi. Okay. So yeah, good discussion everybody. Udah jam 8. Gue nggak pegang jam. 8:02. Oh, oke. Ini ada yang nanya dari tadi, gimana menurut Kak Dave dan Kak Iwet soal afirmasi nanti ya? Kita akan bahas soal afirmasi di waktu yang lain, tapi sekarang sudah jam 8. Kita harus siap-siap buat bekerja, beraktivitas lagi hari ini. Lo ada kegiatan hari ini, Dave? Ada, gue mau pilates. Gue akan tutup dengan on a positive note ya. Ini Ya. dari Oma makeup artist gini. Tahun 2022 mulai melukis di usia 40. Ini sama kayak Julia Child. Umur 40 mulai melukis. Dan beberapa lukisan udah sold secara ajaib. I want it, itu mimpi aku, and it's happening. See, jangan takut bermimpi. Bye. Bye. Mwah.